Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Wibowo, NIM 184. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya tentang kegiatan komunikasi dalam organisasi. Kali ini observasi saya dilakukan pada UMKM Street Boba, itu outlet di Nggonilan. Untuk observasi ini saya lakukan via Messenger, melalui WhatsApp Messenger dengan salah satu karyawan di outlet Street Boba. Nah, untuk pertama itu company profilnya terlebih dahulu. Street Boba ini berada di Menko Raya, Ruko Menko City, Nilagraha, Nggonilan Kartosuro, Sukoharjo. Dengan pemilik outlet tersebut adalah Bapak Kevin Sumapong. Didirikan pada tahun 2020. Nah, jenis usahanya itu bergerak pada bidang food and beverage. Jumlah karyawan pada Street Boba tersebut ada 6 dengan penghasilan kurang lebih itu 150 juta per bulannya. Alamat email ini masih mengacu pada officialnya. Kebetulan usaha ini merupakan usaha franchise. Jadi untuk akun emailnya masih mengacu pada akun official pusatnya, yaitu stboba.menkocity@gmail.com, serta akun media sosialnya berupa Instagram itu @streetbobaofficial. Untuk selanjutnya, Street Boba ini merupakan jenis usaha food and beverage, merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penyajian makanan ataupun minuman. Nah, yang disajikan pada UMKM ini atau Street Boba itu minuman berupa boba atau minuman yang sedang viral yang berasal dari Taiwan. Berdasarkan kabar yang beredar, awal mula boba menjadi hits itu setelah diperkenalkan oleh Liu Han-chi, pemilik toko teh asal Taiwan, yaitu Chun Sui Tang di Taichung, Taiwan. Street Boba ini merupakan jenis usaha franchise, di mana Street Boba ini merupakan usaha milik dari Nikmat Group. Selain Street Boba, Nikmat Group juga memiliki franchise lain yang sama bergerak di bidang food and beverage, yaitu usaha Kopi Lain Hati dan Gilda. Franchise dari Street Boba ini banyak diminati. Pada tahun 2021 ini, Street Boba memiliki target untuk mencapai 200 gerai. Nah, dari para pemilik Street Boba franchise ini, diantaranya ada kalangan dari influencer, yaitu diantaranya Keanu dan Fadil Jaidi. Produk unggulan yang ditawarkan pada Street Boba di Nggonilan, yang pertama itu ada 2 jenis, itu boba unicorn sama boba brown sugar. Nah, untuk boba unicorn sendiri itu ada 2 jenis yang diunggulkan, yaitu boba jenis Izumeri sama Niji Candy Grape. Untuk boba brown sugar itu ada Shibuya Fresh Milk, Hokkaido Choco, Okaya Chokis.
Untuk komunikasi yang sering dilakukan di dalam UMKM Street Boba Ngonilan ini diantaranya adalah komunikasi antar karyawan, itu interaksi yang dilakukan antara pekerja dengan pekerja dalam suatu bisnis, kemudian komunikasi atasan dengan bawahan, komunikasi yang dilakukan antara individu yang memiliki jabatan lebih tinggi seperti owner, manager, supervisor dengan karyawan ataupun pekerja. Komunikasi karyawan dengan konsumen. Komunikasi baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan karyawan terhadap pembeli ataupun konsumen, sebagai contoh itu saat melayani pembelian. Komunikasi antara pemilik usaha dengan pemerintah. Nah, komunikasi ini biasanya berkaitan dengan perizinan suatu usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk melegalkan usahanya. Untuk memperkuat komunikasi internal, Street Boba memiliki beberapa cara, diantaranya yaitu untuk membangun rasa kekeluargaan. Itu ada 3 hal. Selama 3 bulan Resto Buka itu berdasarkan wawancara sudah 3 kali melakukan pertemuan atau makan bersama untuk mempererat rasa kebersamaan. Kemudian untuk komunikasinya mereka membuat grup WhatsApp, di mana grup tersebut isinya adalah untuk bila mana ada masalah berkaitan dengan koordinasi saat di tempat usaha bisa segera dikomunikasikan, seperti untuk perubahan jadwal maupun untuk perizinan. Nah, membangun rasa kekeluargaan antar karyawan sangatlah penting dalam suatu organisasi maupun instansi. Adanya rasa kekeluargaan akan menambah chemistry dalam kerja tim. Beragam cara dapat dilakukan, diantaranya dengan refreshing, family gathering, kemudian makan bersama maupun camp ceria, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula dengan UMKM yang ada pada Street Boba di Ngonilan ini. Mereka menerapkan family gathering atau pertemuan itu sudah 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya adalah korespondensi. Korespondensi merupakan suatu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu ataupun instansi kepada pihak lain. Nah, untuk korespondensi di Street Boba Ngonilan ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja pada Street Boba, bahwasannya untuk koordinasi berkaitan dengan internal seperti bahan baku yang mulai menipis, perintah untuk mengadakan promo, koordinasi promo agar sesuai dengan yang ada di pusat, dan lain sebagainya pada Street Boba Ngonilan ini tidak melakukan dengan surat menyurat, melainkan mereka mengumumkan info penting tersebut melalui WhatsApp Messenger, di mana nanti karyawan merespon melalui chat yang karyawan tersebut tulis. Nah, di sini ada beberapa lampiran untuk perintah mengadakan promo, kemudian ada info transaksi maupun yang lainnya. Nah, untuk kesimpulan, Boba Street merupakan suatu usaha franchise yang bergerak pada penjualan food and beverage. Dengan produk unggulannya adalah boba. Komunikasi internal ini terkesan cukup baik dalam Boba Street tersebut, di mana media yang digunakan adalah WhatsApp group untuk komunikasi antar atasan dengan karyawan maupun antar karyawan dengan karyawan. Hal ini
dapat memudahkan karena tanpa memerlukan surat apabila kekurangan bahan baku ataupun keperluan lainnya dari pemilik usaha ataupun seluruh stakeholder internal itu tinggal menuliskan pesan saja di grup tersebut. Kondisi ini sebenarnya mempermudah proses administrasi, namun apabila dibutuhkan pertanggungjawaban jawab itu penambahan bahan baku data yang tersimpan pada memori HP akan sangat mungkin terjadinya file hilang atau terreset. Hal ini dapat membuat data tersebut hilang. Namun secara keseluruhan kegiatan pada internal usaha Boba Street cabang Gonilan ini sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan untuk mempererat hubungan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain maupun seluruh stakeholder yang ada di street boba tersebut, seperti makan bersama dan family gathering. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.